Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate juga seputaran Bitcoin. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, teman. Jadi saya ada sebuah ide juga kalau misalkan ingin ya mengadakan Q&A ya atau tanya jawab ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat juga untuk di YouTube saya kan udah ada sekitaran 32.000 subscriber gitu ya. Ya istilahnya buat merayakan lah teman-teman ya. Karena sebelumnya kan nggak pernah merayakan 10.000, 20.000, 30.000, nggak pernah, sebelumnya belum pernah dirayakan gitu teman-teman ya. Sekaligus saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih pantengin channel ini, yang masih support, yang masih komen dan lain sebagainya, ngasih masukan gitu teman-teman ya. Dan ya intinya pengen bikin Q&A gitu ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ya, mungkin seputaran trading ataupun mungkin seputaran robot trading dan sekarang yang lagi hangat seperti binomo dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti akan saya bikinin sebuah video khusus ya, jadi buat seperti ngobrol santai aja lah ya, jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian seperti kenapa jangan all in lah dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan lumayan banyak pertanyaannya, akan saya bikinin sebuah video jawaban ya terhadap pertanyaan kalian gitu teman-teman ya. Dan juga jangan, terpenting jangan rasis gitu teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman, sekilas langsung aja kita bahas untuk ke Bitcoinnya ya. Diawali dengan berita kalau misalkan dari Michael Saylor ya, MicroStrategy ini beli Bitcoin lagi teman-teman. Nah ini yang harus diwaspadai. Biasanya kalau misalkan dia umumin nih ya, dia umumin kalau misalkan dia beli lagi, gue beli lagi loh, biasanya market nggak lama itu ngedrop. Nah itu yang harus diwaspadai teman-teman ya. Jadi nggak bisa terlalu dipercaya lah kalau misalkan dari dia ini nge-tweet dia informasi udah beli lagi Bitcoin gitu. Jadi lebih waspada ataupun berhati-hati aja lah gitu teman-teman ya. Oke, next lagi kita lihat untuk si Bitcoin time frame 1 jam dulu ya teman. Kita lihat dari 1 jamnya dulu, lebih kecil ya teman ya. Jadi ini membentuk seperti ascending triangle pattern teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, pattern yang terbentuk ya setelah dia proses dan lain sebagainya. Jadi saya sih bilangnya ini seperti ascending triangle pattern ya. Bagian atas ini flat dan bagian bawah ini cenderung naik nih untuk bagian bottomnya teman-teman ya. Jadi terbentuklah pattern seperti ini dengan ya kita bisa lihat untuk resisten yang cukup kuat di area sini $39.000 ya. Karena memang kita bisa lihat di situ area situ tuh struggling banget untuk si Bitcoinnya mau breakout itu. Kita bisa lihat ya di sini ya, sebentar di sini ya. Di sini 1, 2, 3 bahkan keempat kalinya pun ke reject semua teman-teman. Nah sekarang ini masih berusaha untuk mencoba ataupun testing di kisaran $39.000. Tembus dari situ atau mampu breakout ke atas dari area situ, dia akan menjumpai di area sini teman-teman. Sebelumnya ini kan menjadi support juga ya, jadi new resistance itu di kisaran 40.500 sampai $41.000. Jadi ini untuk menjadi next target untuk si Bitcoin kalau misalkan dia mampu breakout teman-teman ya. Ini disclaimernya. Kemudian next target itu nih kedua di area box warna ungu next lagi, yaitu di kisaran 42.900 sampai 44.000-an dolar lah, sekitar area itu teman-teman ya. Karena kita bisa lihat juga untuk time frame 1 jamnya itu terakhir kali ya seller ini masuk di sini langsung ngedrop parah teman-teman. Ya, jadi memang ini adalah dua target untuk si Bitcoin jangka pendek kalaupun dia mampu breakout teman-teman. Oke, jadi diwaspadai untuk dua area resisten ini teman-teman ya untuk si Bitcoin. Nah, kalaupun sekarang ini dia nggak mampu untuk breakout teman-teman dan dia jebol ya dari trendline support yang terbentuk dari triangle pattern ini ya, dimana ini garis bawahnya teman-teman ya, dan juga jebol dari MA200 time frame 1 jamnya, dia akan going to the deep ya. Cuman sebelumnya ya potensi untuk dia retest di kisaran 35.000-an dolar, sekitar itu 35.000, 35.400-an, sekitar area itu menjadi perberhentian pertama untuk si Bitcoin. Nah kalau misalkan dia lanjut short ya nggak mampu ya, dia bakalan hit ke lowest point sebelumnya di sini, itu di sekitaran 32.900-an dolar. Jadi itu adalah dua target untuk penurunan Bitcoin yang harus kalian waspadai kalaupun dia nggak mau breakout teman-teman dari triangle pattern ini dan dia terbreakdown dari trendline support. Jadi kalau misalkan dia terbreakdown ya harus waspadai tadi dua target untuk penurunan dari si Bitcoin teman. Jadi itu yang harus diwaspadai ya. Terlebih juga ada news seperti ini ya, kalian harus lebih berhati-hati dulu lah ya. Jadi kalau misalkan buat kalian yang belum open posisi, lebih baik bersabar teman, baru nanti kalian bisa take action ketika ya Bitcoinnya itu sudah breakout ataupun dia terbreakdown, baru mungkin kalian bisa melakukan keputusan atau ambil tindakan gitu atas transaksi kalian. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi begini ngambang nih teman, ini kan ngambang banget gitu kan, udah rancu banget gitu ya, lebih baik bersabar, wait and see terlebih dahulu. Itu kalau saran saya pribadi gitu ya buat teman-teman semua.
Ya, lebih baik bersabar sedikit atau sebentar lah bersabar, oke? Jadi ini untuk time frame 1 jamnya, teman-teman ya. Nah, ini untuk pergi ke time frame yang lebih besar, yaitu time frame 4 jamnya, teman-teman ya. Jadi kenapa saya reminder ke teman-teman sekalian semua ya, ini ada beberapa trendline penting yang memang menjadi apa ya, strong resistance untuk si Bitcoinnya. Ya, pertama pasti di box warna kuning ini sebelum menjadi strong support and resistance itu di sekitar 40 ribuan dolar. Next lagi di kisaran 41 ribu dolar untuk jangka pendeknya. Teman, kita bisa lihat ini sebelumnya menjadi support. Kemudian next lagi ini ada trend line warna hijau nih, teman ya. Sebelumnya kan berfungsi menjadi support dan menjadi new resistance. Oke, teman-teman ya, itu kalau misalkan sekarang pun jatuhnya di sekitar 41.800-an, sekitar area itu, teman-teman ya. Jadi itu menjadi area tertinggi kalaupun dia mampu untuk nge-breakout, teman-teman ya. Jadi disclaimer-nya seperti itulah. Kalau misalkan kita lihat dari garis trendline, time frame 4 jam yang lebih besar dan lain sebagainya. Ya, oke. Itu. Nah, kemudian ada garis trendline warna kuning. Nah, ini kuning apa lagi, bro? Nah, buat kalian yang belum tahu, ini sebelumnya ya, saya udah infokan ini menjadi trendline support untuk si Bitcoin dari 2020, 2021, dan ini potensialnya udah jebol dan menjadi new resistance juga, teman-teman. Nah, new resistance juga, oke. Nah, yang ketiga ya, ini ada trendline warna pink ya. Ini sebelumnya kita bisa lihat ya, Bitcoin itu selalu tereject teman-teman, selalu tereject di bawah, teman-teman ya, garis trendline yang saya gambarin atau lambangin warna pink ini ya. Jadi ini potensialnya menjadi strong resistance juga. Nah, ini ketiga garis trendline ini, teman-teman ya, ini dimana berpapasan di area sini sekitar 40.000, 41.000 atau mendekati 42.000 dolar. Jadi udah be careful sekali ya teman-teman untuk di area situ. Bisa aja dia hanya rebound sesaat, atau misalkan orang bilang oh ini breakout dan lain sebagainya, bisa saja dia hanya false break. Ya, dia going up langsung soar ke bawah. Ya, jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi makanya kenapa tadi pembahasan untuk time frame 1 jam ya, lebih baik kita wait and see atau menunggu ya untuk price action yang akan berjalan. Kalau misalkan dia breakout, oh berarti kita udah ada lagi trade plan ataupun keputusan yang akan kita ambil. Ya, kalau misalkan breakdown, nah baru kita juga bisa memutuskan hal apa yang akan kita lakukan. Dimana kalau kita ukur pun teman ya, dari time frame 1 jamnya ya, ini dari target kalau misalkan dia breakout pun itu mencapai ke kisar-kisaran berapa? Yaitu di sekitar 45 ribuan dolar ya, dimana sebelumnya ini berfungsi menjadi area support yang menjadi next resistance. Ya, ini adalah target kenaikan maksimal dari pattern ini. Ingat, kenaikan maksimal dari pattern loh, teman-teman ya. Tapi sebelum nyampe di area sini pun ya, ini kita bisa lihat untuk menjadi dua target yang cukup strong untuk si Bitcoin gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah kemudian kalau misalkan dia terbreakdown pun ya, kurang lebihnya, nah ini ya teman, kalau misalkan dia terbreakdown, kurang lebihnya pun ke kisaran 31.900 sampai 32.000 dolar. Cuman memang sebelumnya ada lowest point sebelumnya yang harus kita waspadai juga ataupun perhatikan, itu di sekitaran 32.900-an. Jadi ada dekat area itulah kalau yang menjadi target ketika memang arah Bitcoin ini terbreakdown atau lanjut koreksi, teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi itu yang harus diperhatikan untuk kalian semua ya. Terus berhati-hati dan waspadai kalau misalkan dia breakout pun masih kemungkinan adanya potensi untuk dia false break. Dimana ditambah lagi dengan 3 garis trendline ini ya, ada warna kuning, ada warna pink, dan ada warna hijau, dimana itu menjadi strong resistance untuk si Bitcoin terdekat jangka pendeknya. Itu udah benar-benar kita harus waspada di area situ ya. Jadi kalau misalkan dia up pun jangan FOMO atau terlalu over bahagia, tetap harus waspada ya. Bantingan bisa saja datang kapan aja ya. Kita juga sudah melihat dari price action sebelumnya, teman ya. Kita bisa lihatnya dari sini, teman. Dia ini drop, kemudian dia going up, langsung dibanting turun lagi, teman-teman. Kemudian dia going up, langsung dibanting turun lagi, teman-teman. Nah, hal seperti ini yang harus kita waspadai. Ya, bisa aja ini terulang kembali, teman-teman. Ya, bisa aja ini terulang kembali. Saya ingatkan kembali itu ya, harus lebih berwaspada di kondisi yang kayak gini. Dia dibanting dan ini perlahan up. Ya, bisa saja dia dibanting lagi kalau misalkan kita lihat dari skenario sebelumnya. Jadi terus berhati-hati, teman ya, karena memang kita belum melihat adanya konfirmasi benar-benar pembalikan arah, belum ada, teman. Jadi kita masih di bawah ataupun masih di dalam jalur downtrend secara overall. Nah, kemudian terakhir saya akan melihat untuk daily-nya ya, teman. Untuk daily-nya sendiri kita bisa lihat ya. Ini adalah pembahasan terakhir dari saya. Ini kita bisa lihat, perhatikan dari candle bearish-nya ya, teman ya. 1, 2, 3, 4 ini pekat dan besar sekali untuk time frame daily. Kemudian ya, kita bandingkan dengan bullish candle yang ada ya, di 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ini cenderung kecil-kecil
Ya, bullish candle-nya ini kecil-kecil. Ini yang harus kita waspadai. Berarti ya tekanan dari si seller dengan tekanan dari si buyer ini tidaklah sebanding. Ya, masih dikontrol overall oleh tekanan dari si seller. Terlihat dari price action ataupun candle bearish-nya dibandingkan dengan candle bullish-nya. Ya, ini udah nggak match sama sekali gitu loh teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ini berangsur-angsur naik, cuman dia step satu demi satu gitu teman. Perlahan dia naik ya. Bukannya pergerakan yang sebentar. Saya coba cari contoh lain ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Kurang lebihnya seperti inilah ya. Kita bisa lihat ini tekanan dari si seller ya, dari candlenya ini daily candle dengan ini teman. Kita bisa lihat ya berangsur ya, bullish candle-nya ini pekat dan jauh lebih besar dari si bearish candle-nya. Ya, kalau misalkan kita lihat adanya seperti ini ya, tahun perbandingannya, nah baru kita bisa lebih bernapas lega. Nah, kemudian apalagi contohnya seperti ini juga bisa juga teman-teman dengan ini. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Kita butuh bullish candle yang lebih besar. Nah, bisa juga seperti ini nih. Ya, dia udah drop teman-teman ya, kemudian bullish candle dibalas dengan balok hijau seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti itu ataupun jadi hal seperti itu yang saya pribadi pengen lihat untuk si Bitcoin. Sayangnya ya candlenya ini cenderung kecil untuk bullish candlenya. Ya, jadi ini rawan, menurut saya ini rawan banget dan harus berhati-hati buat kalian semua. Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk informasi dan update video mengenai Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk analisa kembali atas transaksi yang kalian ingin lakukan. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.